Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, Tuhan memelihara orang yang baik, yang dengan bijaksana dan tulus menolong Nabi Tuhan, dan orang yang baik pun selalu melakukan pembaharuan diri untuk menjadi lebih baik dan tidak memandang derita sebagai hukuman. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita memulai permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, cinta-Mu begitu besar yang Kau berikan kepada kami saat kami setia kepada Engkau, saat kami melakukan kehendak-Mu. Ajarilah kami untuk selalu mendengar dan melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, sekali lagi selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Pada minggu yang ke-13 ini, kita diajak untuk merenungkan dan juga belajar memandang bahwa derita bukanlah suatu hukuman, tetapi penderitaan atau tantangan yang kita alami sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana, dan menjadi orang yang lebih rendah hati saat menjalani persiaran hidup kita. Di dalam kitab kedua Raja-Raja, dalam bacaan pertama hari ini, kita dihadapkan dan diperdengarkan sebuah kisah bagaimana Tuhan memelihara orang yang begitu baik, orang yang selalu menolong utusannya. Dalam hal ini, keluarga ini menolong Nabi Elisa. Suatu hal yang sungguh istimewa, pemberian yang begitu istimewa. Orang yang menantikan anak sudah bertahun-tahun dan akhirnya memperoleh seorang anak laki-laki karena kebaikannya menolong hamba Tuhan, menolong perutusan Tuhan. Apa yang mau dikatakan dalam perikop dari kitab kedua Raja-Raja? Nabi mau menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang melakukan perbuatannya dengan ketulusan, setiap orang yang menolong tanpa pamrih, Tuhan memelihara mereka dan juga memberikan apa yang terbaik dalam hidupnya menurut kehendak Tuhan. Jelas dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, menjadi murid Kristus berarti kita mesti sanggup mengikuti apa yang menjadi konsekuensi menjadi murid Kristus. Jelas dikatakan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, kita telah dibaptis, dan baptis adalah sebuah tanda bahwa seseorang mengiyakan perwahyuan Allah. Menjadi sangat lucu ketika kita mengatakan saya memberi diri dibaptis, tetapi tingkah laku kita seolah-olah menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Mudah mengumpat, mudah marah-marah, kalau cemburu langsung memberitakan atau membeberkan keburukan orang lain, atau menggosip, membicarakan orang tidak pada orangnya tetapi kepada orang lain supaya orang ikut membenci. Ini seseorang yang sepertinya beriman hanya di mulut, tidak di mulut, tidak di hati, dan tidak pada tingkah laku. Hari ini kita diingatkan bahwa dengan baptisan kita telah dikuburkan bersama Kristus. Tujuannya apa? Supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Kita dibaptis, kita menjadi murid Kristus. Harapannya apa? Setiap hari selalu melihat apa yang bisa kita lakukan, kita evaluasi, kita perbaiki, supaya dari hari ke hari kita mengisi lembaran hidup kita dengan sesuatu yang lebih baru, lebih bijaksana, lebih baik, lebih bermanfaat, dan
yang tidak lupa dan tidak kalah penting bersyukur. Di dalam Injil Matius kita diingatkan kembali, jelas tegas Yesus mengatakan di dalam Injil Matius, barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Sebagaimana saya katakan pada bagian awal atau pada bagian pengantar, barang siapa tidak memikul salib, dia tidak layak mengikut aku. Barang siapa merasa bahwa penderitaan adalah hukuman, barang siapa menganggap bahwa tantangan adalah celaan, ini tidak layak menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus, hadapi penderitaan, hadapi tantangan, hadapi persoalan dengan bijaksana, dengan kejujuran dan ketulusan, cari solusinya, maka kita akan mengerti apa artinya sukacita menjadi murid Kristus. Ketika kita hanya mengeluh, kenapa Tuhan menghukum saya, kenapa Tuhan begitu tega membuat saya lahir di dalam keluarga yang menderita, miskin, tidak punya apa-apa, itu hanya keluhan-keluhan yang mestinya hanya untuk anak kecil yang belum mengenal apa itu beriman. Tetapi kalau kita menganggap diri sebagai orang yang beriman, percaya kepada Kristus, penyelenggaraan ilahi yang begitu istimewa, kita bangga. Kita mesti bangga memikul salib kita, penderitaan kita. Dan kita akan menemukan sukacita ketika kita memenangkannya di dalam persiaran hidup. Tetapi persoalannya adalah kadang kita fokus pada masalah kita. Kita fokus kepada penyebab penderita kita. Kita fokus pada orang-orang atau mengkambing hitamkan yang lain. Padahal kita diajak, diberikan talenta, diberikan kreativitas. Untuk apa? Untuk belajar melihat dari sisi yang lain, mencari solusi, dan memenangkan apa yang menjadi hambatan bagi kita untuk bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, Yesus mengatakan, barang siapa memberi air secangkir saja kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya apa? Sekecil apapun, ketika itu diberikan dengan cinta yang luar biasa, Tuhan memberikan berkat melimpah kepada kita. Jangan kita memberikan kecil dengan senyuman sinis, atau memberikan besar hanya untuk menjatuhkan orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam pemberian yang baik, benar, dan tepat tidak pernah menjatuhkan, tetapi membuat orang yang kita bantu, membuat sesama kita yang melihat karya pelayanan kita semakin dekat dengan Tuhan. Belajarlah dari orang-orang yang dikisahkan di dalam kitab Kedua Raja-Raja. Barang siapa menolong dengan ketulusan, tanpa pamrih dan jujur serta rendah hati, ia menemukan dan mendapatkan berkat serta mukjizat di dalam hidupnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan takut untuk berbuat baik meskipun kecil. Jangan malu untuk memulai meskipun bukan perkara besar. Tetapi ketika kita memberi meskipun kecil dan melakukan dalam perkara kecil, tetapi dengan cinta yang besar, kita sungguh melakukan sesuatu yang lebih baik daripada mereka yang memberikan lebih besar tetapi tidak tulus dan pamrih. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Mari kita memuji Tuhan di dalam karya dan pelayanan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.